Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 dari Pendidikan Bahasa Jawa FKIP UNS. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gangguan kesehatan mental para pelajar pada masa pandemi COVID-19 yang meliputi penyebab, dampak, dan strategi mengatasinya. Di sini saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada Aksaridana, yang kedua ada Danila Yuni, lalu ada Dela Eka Saputri, Eladian Pratiwi, Husnul Salatin, dan yang keenam ada saya, Indo Octaviana, sekaligus sebagai moderator pada pagi hari ini. Baik, langsung saja kami akan menayangkan materi kami. Materi pertama mengenai latar belakang masalah yang akan disampaikan oleh anggota 1, yaitu Aksaridana. Silahkan mengaktifkan mikrofonnya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan menyampaikan mengenai latar belakang. Keadaan di mana seseorang mampu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberi kontribusi terhadap lingkungannya. Remaja dan dewasa muda pada usia 10-24 tahun, baik pria maupun wanita, pernah melakukan rawat jalan gangguan kesehatan mental. Sebesar 1,9 juta pria melakukan rawat jalan kesehatan mental, sedangkan wanita sebesar 1,6 juta jiwa. Masalah kesehatan mental sering dialami oleh pelajar di Indonesia akibat pandemi ini yang merupakan sumber stres baru bagi pelajar. Pelajaran daring menjadi jalan perjalannya kegiatan pendidikan di masa pandemi, menekan penyebaran COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Aksaridana. Materi kedua akan disampaikan oleh anggota 2, yaitu mengenai hakikat serta kerumusan masalah yang akan disampaikan oleh Danila Yuni. Silakan Mbak Danila Yuni mengaktifkan mikrofonnya. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan rumusan masalah dari masalah kesehatan mental para pelajar di masa COVID-19 ini. Yang pertama, faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan mental para pelajar? Yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan dari gangguan kesehatan pelajar pada masa pandemi COVID-19? Yang ketiga, bagaimana solusi untuk menanggulangi gangguan kesehatan mental pelajar pada masa pandemi COVID-19? Next. Hakikat kesehatan mental itu sendiri mempunyai beberapa arti dari beberapa para ahli. Yang pertama, Piper dan Udin tahun 2006. Kesehatan mental adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri, dan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya. Dari Federasi Kesehatan Mental Dunia atau World Federation of Mental Health merumuskan pengertian kesehatan mental sebagai berikut. Yang pertama, kesehatan mental sebagai kondisi yang memungkinkan adanya perkembangan yang optimal baik secara fisik, intelektual, dan emosional sepanjang hal itu sesuai dengan keadaan orang lain. Yang kedua, sebuah masyarakat yang baik adalah masyarakat yang memperbolehkan perkembangan ini pada anggota masyarakatnya, selain pada saat yang sama menjamin dirinya berkembang dan toleran terhadap masyarakat yang lain. Terima kasih. Waktu dan tempat saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih anggota 2 atas materinya. Materi selanjutnya mengenai faktor penyebab akan disampaikan oleh anggota 3, yaitu Dela Eka Saputri. Silakan mengaktifkan mikrofonnya, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk Mbak Indi atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan para pelajar. Yang pertama, siswa depresi dengan tugas yang berat tanpa ada bimbingan.
Pembelajaran jarak jauh di sekolah dengan tugas yang dibebankan sangat berat. Nah, pembelajaran jarak jauh di sekolah dengan tugas yang dibebankan sangat berat dan tidak sesuai dengan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah melalui penyebab COVID-19. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi menyeluruh untuk memeriksa tenaga pendidik untuk membuktikan apakah proses pembelajaran jarak jauh di sekolah sudah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Yang kedua, ada pelajar merasa resah akibat jaringan internet yang tidak stabil di berbagai tempat. Pelajar masih kesulitan mengakses internet untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Akses internet untuk pembelajaran jarak jauh juga sangat berpengaruh terhadap berjalannya pembelajaran jarak jauh. Namun, di berbagai tempat, pelajar masih kesulitan mengakses internet untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh yang menyebabkan tugas menumpuk dan pelajar merasa cemas dan depresi karena berpengaruh kepada nilai. Belum lagi berbagai kendala yang muncul ketika mengirim tugas. Yang ketiga, ada interaksi guru dengan pelajar terbatas. Pelajar mengeluh tidak bisa memahami materi karena minimnya bimbingan guru. Di masa pandemi ini, interaksi pelajar dengan guru sangat terbatas. Hal ini menyebabkan penyampaian materi oleh guru tidak berjalan dengan baik. Banyak pelajar yang mengeluh karena tidak bisa memahami materi karena minimnya bimbingan guru. Miskomunikasi kadang juga timbul karena pelajar tidak memahami apa yang dimaksudkan pihak pengajar. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Moderator, Mbak Indi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dila atas materinya. Materi selanjutnya mengenai dampak yang ditimbulkan akan disampaikan oleh anggota 4 yaitu Eladian Pratiwi. Silakan. Ya, terima kasih buat Mbak Indi atas waktu dan tempatnya. Dampak yang ditimbulkan para pelajar dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, pelajar merasa depresi akibat pembelajaran jarak jauh karena mereka kesulitan dalam memahami materi. Pelajar mengalami panik berlebihan karena akses internet yang tidak stabil membuat pelajar mengerjakan tugas dengan kemampuan terbatas. Terbatasnya ruang gerak pelajar karena sudah tidak biasa bersosialisasi di organisasi sekolahnya. Pelajar mengeluh karena fasilitas yang kurang di masa pelajaran jarak jauh ini. Sekian, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Mbak Moderator, Mbak Indi. Baik, terima kasih Mbak Eladian atas materinya. Materi selanjutnya mengenai strategi mengatasi gangguan kesehatan mental akan disampaikan oleh anggota 5 yaitu Mbak Khusnul Solatin. Silakan mengaktifkan mikrofonnya. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya Mbak Indi. Strategi mengatasi gangguan kesehatan mental pelajar pada masa pandemi COVID-19. Dibutuhkan bimbingan orang tua pada anaknya untuk mengikuti pelajaran daring dengan suasana yang menyenangkan. Dukungan dan semangat dari orang tua sangatlah penting untuk melakukan pembelajaran. Berikanlah selang waktu untuk sendiri melakukan hobi yang dimiliki supaya tidak merasa jenuh karena pembelajaran. Yang kedua yaitu pemerintah perlu untuk menyuplai atau memberi bantuan kuota belajar agar belajar bisa mengikuti pelajaran jarak jauh dengan maksimal. Jaringan internet yang harus diperbaiki di berbagai daerah untuk membantu kelancaran atau berjalannya pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga yaitu guru membuat video pembelajaran materi supaya pelajar atau murid lebih memahami materi pelajaran agar pendidikan tetap berjalan dengan baik dan tetap berkontribusi untuk kedepannya. Yang keempat yaitu penerapan Surat Edaran atau SE nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19 antara guru dan murid dan orang tua atau wali murid harus benar-benar dijalankan
semua peraturan agar penyelenggaraan sesuai peraturan agar belajar jarak jauh memenuhi kebutuhan psikososional sosial pelajar. Terima kasih waktu dan tempat, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Kusnul. Materi selanjutnya, materi terakhir mengenai kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh saya sendiri, India Oktaviana. Silakan Mbak, materinya. Baik, di sini setelah ada materi yang disampaikan oleh anggota-anggota kami menyimpulkan ada beberapa kesimpulan, yaitu penyebab gangguan kesehatan mental para pelajar. Nah, masalah kesehatan mental yang sering dialami oleh para pelajar di Indonesia akibat pandemi COVID-19 ini merupakan sumber stres baru bagi para pelajar. Pelajaran ini daring menjadi berjalannya kegiatan pendidikan di masa pandemi demi menekankan penyebaran virus corona ini. Nah, nampaknya pelajar merasa depresi akibat pembelajaran jarak jauh. Pelajar mengalami panik berlebihan karena akses internet yang tidak stabil, terbatasnya ruang gerak pelajar karena sudah tidak ada bersosialisasi di organisasi sekolahnya. Nah, pelajar juga panik dan depresi akibat fasilitas yang kurang memadai. Selanjutnya, solusi untuk mengatasinya itu, nah di sini tuh ada diperlukan bimbingan penguatan dari orang tua, guru, maupun secara virtual dan dukungan dari pemerintah untuk para pelajar yang sedang menjalani pembelajaran daring atau online. Selanjutnya, Mbak. Nah, sarannya yang pertama itu pemerintah hendaknya segera merealisasikan kuota gratis kepada para pelajar dan mahasiswa. Yang kedua, hendaknya pihak sekolah memberikan fasilitas bagi pelajar yang kurang mampu supaya tidak tertinggal oleh materi. Nah, yang ketiga, hendaknya tenaga pendidik memberikan sebuah kelonggaran waktu kepada mereka untuk mengerjakan tugas. Lalu ada pelajar yang mungkin terkendala sinyal, hendaknya mengerjakan tugas dengan tepat waktu sehingga tugas tidak menumpuk banyak yang terkadang membuat kelelahan dan memicu stres atau depresi bagi mereka. Baik, materi sudah kami sampaikan. Di sini kami akan membuka sesi pertanyaan untuk para audien. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, saya Aprilia Kristian Intan ini ingin bertanya. Silakan, Mbak. Dalam latar belakang tadi dijelaskan bahwa masalah kesehatan mental sering dialami oleh pelajar Indonesia. Apakah ada ini? Jika ada, apakah lebih parah atau baik? Baik, silakan anggota 1 untuk menjawab pertanyaan dari Mbak April. Mbak Aksaridana, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aprilia. Masalah kesehatan mental sudah ada sejak sebelum pandemi COVID ini. Namun, tidak separah pada saat pandemi COVID ini. Masalah kesehatan mental bisa disebabkan beberapa faktor, antara lain mengalami stres berat dalam jangka waktu yang lama, merasa kesepian, dan masih banyak faktor yang lainnya. Bagaimana Mbak Aprilia, apakah jawaban saya bisa diterima? Baik, Mbak Aksari, jawabannya bisa saya terima. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari para audien? Saya mau bertanya. Saya Devi Lesti. Tadi pada teori Piper dan Udin dijelaskan bahwa kesehatan mental adalah di mana seseorang tidak memiliki perasaan bersalah pada dirinya. Nah, pertanyaan saya adalah apa saja contoh perasaan bersalah pada diri sendiri
Dan jika ada perasaan bersalah pada diri sendiri, apakah bisa disebut mentalnya sedang tidak sehat? Terima kasih. Silahkan anggota 2, Mbak Daniela Yuni, untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Devi. Silahkan. Baik, saya akan menjawab dari perasaan tidak bersalah itu. Saya melihat survei dari seseorang yang merasa dia melakukan kesalahan dan merasa dia sangat bersalah pada dirinya sendiri karena suatu kesalahan itu, dan bisa menjadikan setiap orang akan mengalami gangguan mental karena dia selalu memikirkan bersalah berlebihan. Dan itu bisa sangat mengganggu psikis dari orang tersebut dari masalah yang dia perbuat, dan dia selalu merasa bersalah yang berlebihan. Terima kasih. Bagaimana, Mbak? Iya, Mbak. Terima kasih. Baik, kami juga akan buka diskusi pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Saya Ratna. Silakan Mbak Ratna. Baik, saya Ratna Damayanti. Di sini saya akan bertanya, tadi di dalam faktor penyebab dijelaskan bahwa interaksi guru dengan siswa menjadi terbatas, sehingga sering terjadi miskomunikasi. Sering terjadinya miskomunikasi ini apakah hanya karena terbatasnya ruang interaksi saja atau karena kurang siapnya pemerintah dalam menghadapi sistem pendidikan di masa pandemi ini juga cukup berpengaruh? Jika iya, apa yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi terbatasnya interaksi siswa dengan guru yang dapat menyebabkan miskomunikasi ini? Terima kasih. Silakan Mbak Dela untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Ratna. Oke, terima kasih Mbak Ratna atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya, apakah miskomunikasi hanya karena terbatasnya ruang interaksi saja atau karena kurangnya siapnya pemerintah dalam menghadapi sistem pendidikan di masa pandemi? Kalau iya, apa? Nah, menurut saya tidak, karena di sini pemerintah sudah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan sebuah fasilitas supaya kita tetap bisa melakukan pembelajaran, walaupun sebagian ada yang belum terrealisasikan. Nah, sebenarnya miskomunikasi terjadi karena antara guru dan murid atau dosen dengan mahasiswa itu sendiri. Seperti contoh, ketika kita melakukan pembelajaran, ada siswa yang tidak konsentrasi ketika guru atau dosen menjelaskan. Bahkan ada juga yang sambil rebahan, itu bisa saja membuat pemahaman kita terkendala. Terkadang ada juga ketika dosen atau guru memberikan sebuah tugas melalui chat group atau melalui classroom, namun tugas tersebut tidak dijelaskan secara detail. Itu membuat siswa atau mahasiswa membuat asumsinya masing-masing yang bermacam-macam sehingga tidak tahu mana yang dimaksud guru atau dosen tersebut. Semenjak ada daring, kita jadi tahu gimana sulitnya berusaha memahami tanpa penjelasan. Terima kasih. Bisa diterima, Mbak Ratna. Bagaimana Mbak Ratna? Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Mbak Dela. Baik, terima kasih Mbak Ratna. Apakah ada yang ingin pertanyaan lagi dari para audien? Saya Isma. Silakan Mbak Isma. Baik, terima kasih. Saya Isma Tikalia, mohon izin bertanya. Dalam bagian dampak, dijelaskan banyak sekali dampak kesehatan mental pelajar yang mengarah kepada dampak yang negatif. Mungkin jika dipandang dari sudut lain, apakah ada dampak positifnya dari kesehatan mental? Berikan alasannya. Terima kasih. Sama-sama Mbak Isma. Silakan Mbak Eladian untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Isma. Baik, terima kasih. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Mbak Isma. Tadi dalam bagian dampak dijelaskan bahwa banyak sekali dampak kesehatan mental pelajar yang mengarah pada dampak negatif. Terus menurut kalian jika dipandang dari posisi lain, apakah ada dampak positifnya?
tidak ada dampak positifnya, karena dalam perubahan tersebut tidak melulu berdampak positif, terutama dalam hal kesehatan mental. Contohnya kematian, physical distancing, dan kejenuhan selama pandemi menghantui keseharian para pelajar tersebut. Terima kasih. Bagaimana Mbak Isma? Bagaimana Mbak Isma? Baik, apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi dari para audien untuk kelompok kami? Saya Wal Kafiani ingin bertanya. Silakan Mbak Ulan. Dalam strategi mengatasi gangguan kesehatan mental, pelajar pada masa pandemi COVID disebutkan dibutuhkan bimbingan dari orang tua dan pada anaknya untuk mengikuti pelajaran daring dengan suasana menyenangkan. Bagaimana orang tua tetap bisa mensiasati agar daring itu menyenangkan, padahal si anak merasa tidak nyaman, entah itu karena terlalu banyak tugas, kendala sinyal, dan lain sebagainya. Terima kasih. Silakan Mbak Kusnul untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Ulan. Ya, saya akan menjawab. Jika anak sudah dewasa, bisa diberi pengertian. Jika belajar bagaimanapun kondisinya merupakan kewajiban sebagai pelajar yang akan menjadi bekal kelak karena warisan yang berharga adalah ilmu, bukan harta. Terima kasih. Bagaimana, Mbak? Bagaimana Mbak Ulan? Atas jawaban dari Mbak Kusnul. Jawabannya Mbak Kusnul. Baik, kami akan membuka pertanyaan terakhir. Apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi dari para audien? Ya, saya Mbak izin bertanya. Ya, saya Sita Nurase izin bertanya kepada kelompok 2. Di dalam simpulan dijelaskan bahwa solusi dalam mengatasi gangguan kesehatan mental para pelajar di masa pandemi ini dapat dilakukan dengan cara penguatan bimbingan dari orang tua, guru, dan juga dukungan dari pemerintah. Lalu kan oleh orang tua, guru, dan juga pemerintah supaya kesehatan mental para pelajar ini dapat teratasi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sita mengenai seperti apa bimbingan penguatan dari orang tua, guru, maupun dari pemerintah. Nah, dari guru, misalnya tenaga pendidik itu memberikan pembelajaran yang bukan untuk membebani para pelajar dengan tugas yang terlalu banyak, sehingga pembelajaran online harusnya mendorong para pelajar untuk menjadi sekreatif mungkin, seperti menghasilkan karya, menambah wawasan, dan juga mengasah kemampuan sesuai dengan bakat dan minat mereka. Lalu bimbingan dari orang tua itu, orang tua kan merupakan lingkungan terdekat dari para pelajar dari mereka kecil hingga ia dewasa. Sehingga orang tua seharusnya memberikan motivasi untuk semangat mereka untuk terus belajar. Terus misalnya saja memberikan lingkungan yang menyenangkan, mendampingi mereka saat belajar, itu suatu motivasi penguatan bimbingan dari orang tua. Nah, dari pemerintah itu misalnya yang sudah dijelaskan tadi yaitu memberikan fasilitas seperti akses internet yang diperluas dan juga memberikan keringanan seperti memberikan kuota gratis kepada mereka. Itu merupakan salah satu penguatan pemerintah untuk para pelajar ya. Apalagi di saat pandemi seperti ini, mungkin mereka sangat membutuhkan kuota gratis dari pemerintah. Bagaimana Mbak Sita? Apakah bisa diterima jawaban dari saya? Baik, terima kasih Mbak Indi atas jawabannya. Dapat saya terima. Baik, sekian materi dari kami dan kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam penyampaian materi kali ini. Semoga materi ini bermanfaat. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.